Inisial BS. Oh, ada. Ya. Apakah ada kebenaran nggak di dalam dunia ini? Ya. Ada sih. Ya, hampir 30 tahun. Ngetren-ngetrennya itu lah yang di TikTok Apaan tuh. tuh? Halo Givers, kembali lagi di Glow Talks. Knowing God, knowing yourself. Kami dari Solavide. Kenalkan, nama saya David Margo. Nama saya Brenda Natasha. Nama saya Gwen Lovely. Dan nama saya Vincent Rego. Dan saya Hervianton. Jadi guys, hari ini tuh kita mau ngapain sih sebenarnya? Kita mau bahas ini ya sih yang lagi ngetren-ngetrennya itu lah yang di TikTok Apaan tuh, tuh? yang Apa tuh? Loli Cafe. Wah, Loli Cafe. bukan. Ah, tuh. Itu mah Oh, yang sepak bola. bukan yang sepak bola. Prabowo juga. jadi presiden. Waduh. Berat nih. Oh, beda era kita ya. Beda-beda. Yang inilah yang ada di TikTok yang katanya Yang inisial BS itu. iya, yang Oh. inisial. Waduh. Tahu nggak sih yang inisial BS? Oh, ada. Ya. Sofi juga ada lihat tuh. Lagi viral-viral ya sekarang ya. Tentang apa sih Kristen apa gitu? Kristen progresif gak sih kalau gak salah? Iya, Iya. Kristen progresif. Nah, Kristen progresif. Kristen progresif tuh apa sih kok? Saya kayak nonton tuh dia bilang Kristen yang menurut pendapat mereka sendiri, menurut pemikiran mereka sendiri, Oh. nggak berpatokan sama Alkitab gitu, emang boleh kok? Ya. Kalau bertanya apa sih itu Kristen progresif ya? Menurut Kak Harvey, istilah ini bukan istilah baru. Istilah ini sudah ada sejak tahun 1994. 1994. Lamanya. Udah lama. Iya, udah 30 tahun. Iya. Iya, ada sih. Iya, hampir 30 tahun. Nggak lama ya. Iya. Seumuran bapakku dah. Nah, cuma memang lagi viral karena diangkat oleh ya ini BS Inisial. ini yang followernya banyak gitu loh ya. Dan Iya. juga sebenarnya orang yang menganut konsep Kristen progresif ini ternyata bukan hanya dia, Tapi ternyata ramai ya, banyak. Dan mungkin karena dia nyampaikan Kristen progresif akhirnya jadi banyak orang mengatakan gue juga gitu loh kan. Iya. Jadi akhirnya FOMO nih, viral. FOMO nih Ya. mereka mau ikut-ikutan. Kalau kalian gimana setelah kalian lihat video itu? Apakah kalian terguncang imannya? Enggak sih, sebenarnya kayak lebih ke penasaran aja kenapa mereka bisa mikir kayak gitu. Lebih ke bingung juga gimana sih konsepnya kekristenan itu di pemikiran mereka. Ya. Kalau tentang konsep pemikiran mereka, ya sebenarnya agak sulit untuk menyimpulkan pemahaman mereka. Tahu kenapa? Kenapa? Ya, tanyakan kepada. Waduh, berat nih. Ya, maksudnya Kayak gitu dong. waktu kayak gitu saya lagi mikir gitu loh maksudnya ya. Jadi agak sulit untuk menyimpulkan pemahaman mereka karena pemahaman mereka tuh berubah. Namanya juga Kristen progresif. Progresif Iya, itu kan semakin baik, semakin berubah ya. Jadi bisa jadi ketika dia berkata sekarang seperti ini, nanti Beda lagi. gitu loh. Jadi sulit untuk bisa memahaminya. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang dipikirkan oleh orang-orang Kristen progresif. Mau tahu nggak? Apaan tuh? Yang pertama tadi udah disebut oleh Brenda sih ya, yaitu firman Tuhan itu bukan lagi standar kebenaran utama bagi mereka. Kenapa? Karena bagi mereka firman Tuhan itu kan ditulis oleh manusia, bisa salah. Dan bagi mereka juga kayaknya ada kontradiksi di antara bagian-bagian firman Tuhan itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perasaan itu punya peranan penting dibandingkan dengan pemahaman dan logika. Experience itu jauh lebih penting bagi mereka, ya. Terus yang ketiga, mau itu doktrin. Terus yang keempat, apapun tentang istilah-istilah dan kekristenan itu, mereka mengatakan bahwa itu suatu hal yang bisa ditafsirkan ulang, bisa dipikirkan ulang. Kenapa? Itu kan zaman old. dulu Ya. Sekarang kita harus relevan dong dengan zaman now. Baik. Katanya ya. Ya, Misal ya. contoh, Evolusi. ya tentang kita kan bilang soal apa namanya LGBT kan. LGBT bagi mereka adalah ya kalau dulu Alkitab kenapa bilang LGBT itu salah? Karena itu dilakukan dengan paksaan, karena itu dilakukan kepada orang-orang yang melakukan ritual-ritual tertentu. Tapi kan sekarang kan mereka kan melakukan itu atas dasar Keinginan sendiri. lope-lope. Nah gitu kan. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa Ya. padahal kan. Terus yang kelima adalah lu ngapain ngurusin dosa orang?
kok kita kayaknya cenderungnya judgmental ya. Wah. Ya. Lu orang berdosa ya, tobat lu ya, kayak gitu kan. Bagi mereka bukan kayak gitu. Bagi mereka adalah kita nih harusnya merangkul mereka, berpikir positif, bagaimana tolong mereka. Banyak loh, misalnya orang-orang di dalam dunia ini yang sedang menderita. Ngapain kita ngurusin dosa orang? Yang penting kita menolong mereka, pimpin mereka supaya mereka punya hidup yang lebih baik. Nah, kira-kira itu ya yang dipikirkan oleh orang Kristen progresif. Dengan gitu mereka jadi kayak lebih mentingin diri sendiri, enggak kayak berpatokan ke Tuhan, enggak sih? Soalnya kan kalau misalnya kita bilang saya berdosa, aku berdosa, enggak kita jadi kayak merendahkan diri kita di hadapan Tuhan gitu. Jadi kalau sedangkan mereka nganggap mereka lebih kayak lebih mau membantu orang, berarti mereka lebih nganggap mereka tuh Udah oke. udah oke gitu. Ya, bisa jadi pemikiran itu muncul dari Brenda ya, seperti itu setelah memahami apa yang mereka sampaikan. Tapi kalau menurut saya sih, satu sisi memang apa yang diajarkan oleh Kristen progresif kita bisa pertanyakan, khususnya tentang pengajaran doktrin dan teologis mereka. Tapi di satu sisi mereka menekankan tentang apa? Aspek humanis, aspek perasaan, ya. Jadi kemarin waktu saya lihat salah satu podcast dia, BS itu, dia kan ceritakan sebenarnya background dia, karena dia dulu sekolah teologinya di Australia, ya. Lalu dia punya pengalaman bersama dengan orang-orang yang istilahnya cukup free, ya, free thinker, ya, orang yang bisa berbebas berpendapat, ya. Lalu juga dia ambil jurusan misiologi, ya. Dan waktu dia pulang kembali ke Indonesia, dia punya satu beban untuk melayani orang-orang yang belum percaya Tuhan. Jadi salah satu hal yang dia mau sampaikan adalah, daripada gua nembak orang, lu orang nggak percaya pada Kristus, orang berdosa dan sebagainya, harus bertobat dan sebagainya, mending gua katakan apa? Tuhan tuh mengasihi lu, gitu loh. Tuhan tuh mengasihi lu, Tuhan Yesus itu mengasihi lu. Makanya waktu itu kan ada sempat yang viral itu, ada seorang tokoh dari agama seberang itu dikatakan lu anaknya Tuhan Yesus gitu kan. Waduh. Gitu loh ya. Banget. Oke. Tapi kok bukannya baik Kak kayak ngebantu orang gitu kok? Kan kita kan tadi ada diajarkan untuk ngebantu orang daripada ngejudge. Bukannya itu hal yang baik Kak? Nah, makanya saya katakan bahwa satu sisi ada aspek daripada Kristen progresif yang bisa kita lihat itu Bisa diambil. ya istilahnya memang kita sebagai orang Kristen harusnya berdampak gitu loh. Kita bukan orang yang judgmental gitu kan kepada orang lain ya. Sebenarnya Kristen progresif itu muncul pemahamannya adalah karena sebuah kritikan terhadap konsep atau kehidupan gereja orang Kristen gitu loh. Ya. Salah satunya adalah kenapa muncul soal kita jangan judgmental dong kata orang Kristen progresif itu, karena bagi mereka ya Kristen tradisional ya itu menanggapi sesuatu itu cenderung judgmental. Makanya kalau lihat ya sekarang ini kalau dilihat kayaknya ada banyak simpati terhadap si BS ya, karena mengatakan bahwa wah dia disesat-sesatin ya, dia dibully-bully sama orang-orang Kristen, kayaknya dianggap sebagai orang yang paling berdosa sedunia gitu kan, Paling sesat. paling sesat sedunia ya. Ya kita kalau menanggapi si BS kita juga perlu berhikmat gitu loh ya. Kita harus membedakan apa yang dia sampaikan kata-kata dengan hidup dia. Tentu kita harus mengasihi person orangnya. Tapi kan kalau pengajarannya kita kan boleh dong kritisi kan. Ya. Nggak boleh membiarkan juga kalau misalnya kita tahu itu suatu hal yang nggak benar gitu loh. Tentu kita mengasihi orangnya. Cuma memang ya netizen lah ya. Kadang-kadang ini susah nih ya, jadi tambah memperparah akan situasi sehingga si BS itu merasa bahwa dia kayaknya dibully dan dijauhi ya. Padahal ya yang benar sih kekristenan mengajar kita merangkul tapi juga mengajarkan kebenaran. Tapi juga setahu aku Kristen progresif tuh kayak apa ya, dia tuh kayak nggak nganggep Tuhan tuh satu-satunya juru selamat gitu loh. Iya. Dari video cuplikan mereka yang aku lihat juga agak menyimpang, bukan agak lagi sih, cuma menyimpang gitu, yang buat banyak orang berpikir dua kali. Ya, yang berpikir dua kali. Kalian berpikir dua kali setelah itu dengarnya?
cuman bingung aja Bingung kayak aja. gimana konsep pemahaman mereka, kayak apa tujuan mereka membuat video itu dan memviralkan. Kalau mungkin mereka mau ngajak kah atau gimana Iya. gitu kan. Ya, satu sisi sih ya, saya juga melihat bahwa setelah adanya yang viral-viral nih Kristen progresif itu, satu sisi membuat beberapa orang anak muda lah, saya rasa itu kayak goncang, gimana nih, bener tak ya, bener tak ya. Tapi satu sisi itu jadi buat mereka akhirnya bertanya-tanya dan mencari tahu lagi. So, kalau misalnya nggak ada Kristen progresif kan, kita nggak bikin kayak gua pakai gini ya, Nggak ada temanya. nggak ada tema ini Nggak kan. ada tema ini. Justru ini jadi sebuah pertanyaan bagi anak-anak muda. Ini benar nggak sih? Selama ini gue jadi orang Kristen, gue dengar dari khotbah, dari pengajaran di gereja, di sekolah, ini benar nggak sih? Kok kayaknya agak beda gitu loh ya. Jadi ini hal, satu sisi memang kita lihat ini ada hal yang salah yang disebarkan, tapi satu sisi akhirnya men-trigger banyak anak muda untuk mencari tahu yang Jadi benar itu seperti apa. tergoncang juga imannya mereka kan karena gini kan. Oke. Tadi pertanyaan apa ya? Agak lupa tadi. Apa tujuan mereka ingin memviralkan? Oh, tujuan mereka untuk memviralkan ya. Soalnya kalau misalnya mereka memviralkan itu yang terjerumus bukan hanya orang Kristen, tetapi Iya banyak juga. Kalau saya ditanya tujuan mereka memviralkan, saya kurang tahu ya. Mereka apa ya? Tapi ya menurut saya sih mereka ya sebarkan aja pemahaman mereka, konsep mereka gitu loh ya. Dan bagi mereka ini benar gitu loh. Ya. Dan tadi pertanyaan yang soal ini, benarkah Tuhan Bagi mereka kan Tuhan tuh bukan satu-satunya juru selamat tuh. Maksud mereka kan nggak hanya orang Kristen yang percaya sama Tuhan bakal masuk ya surga. tapi banyak juga Iya, itu yang iya. Itu juga juga. susah sih kalau ngomong gitu. Tapi kalau ditanya sama si BS itu waktu itu saya lihat di videonya, dia mengaku kok bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya tapi cara dia Mm. kayak Menceritakannya ke orang lain itu beda. Iya, kayak Iya. beda gitu loh. Nah, Susah. kalau si Kristen progresif lah ya, mereka sih menganggap bahwa memang ada Yesus Kristus ya. Tetapi Kristus itu adalah jalan bagi orang-orang. Kalau misal mengenal Yesus Kristus, percaya Yesus Kristus, itu jalan untuk bagi mereka bisa bertemu dengan Allah. Ya. Termasuk kalau kamu tidak di dalam kekristenan, it's okay ya. Selama kamu mengenal Yesus Kristus gitu loh. Nah, itu yang saya tangkap dari apa yang dikatakan oleh BS itu. Jadi nggak harus percaya gitu ya. Nggak percaya Yesus, tapi tahu ya Yesus. Kan Yesus itu, ya ini kembali lagi kepada konsep mereka bahwa Allah itu baik ya. Allah itu mengasihi ya. Masa sih orang-orang yang ada dibiarkan masuk ke dalam neraka gitu kan. Iya. Ya, ada orang yang Baik. mungkin bukan agama Kristen, tapi hidup mereka membantu orang, bahkan sangat menyembah Allah yang mereka percaya ya. Jadi apa hak kita untuk mengatakan mereka masuk neraka? Tapi kalau misalnya dari sana kok kan konsep Kristen progresif tuh semua hal yang baik, yang positif kan. Tapi bukannya itu nggak menunjukkan sisi keadilannya Tuhan. Dan Iya. kita tahu kan Tuhan juga adil. Betul ya. Saya setuju ya bahwa Allah itu kasih, Allah itu adil ya. Kasih tentang Allah itu harus sampai datang ke dalam dunia ya untuk menyatakan bagaimana dia mengasihi manusia dan mengaruniakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi satu sisi bahwa Alkitab mencatat semua manusia berdosa, dan kalau namanya dosa itu kan adalah sebuah hukuman ya. Hukuman terhadap manusia berdosa adalah maut, kematian ya. Dan dosa itu serius di hadapan Tuhan. Ya, dosa itu serius di hadapan Tuhan sehingga Kristus harus datang gitu loh. Nah, Kristus datang untuk menyelamatkan, menebus manusia yang berdosa kan. Dan itu firman Tuhan sudah jelas katakan bahwa kita meresponi akan anugerah Tuhan itu dengan kita beriman, percaya kepada Kristus. Ya. Kok, jadi kan dari tadi kita ada bahas soal Kristen progresif nih. Nah, kalau gereja kita sendiri gimana kok? Itu menganut Kristen apa? Emang ada Kristen apa nih? Berapa Kristen kita? Nah, kalau kita sih, ya, saya bisa katakan kita Kristen yang ortodoks, Kristen yang
seperti apa yang diajarkan oleh rasul-rasul ataupun gereja mula-mula. Apa itu tahu nggak? Nggak tahu. Ya, salah satunya kita percaya bahwa firman Tuhan itu, atau Alkitab itu adalah, setiap kata-katanya adalah firman Tuhan. Dan itu menjadi satu otoritas tertinggi, patokan kebenaran di dalam kehidupan orang Kristen. Apa sih yang bedakan kita sama yang Kristen progresif? Ya, banyak ya. Banyak. Banyak sekali ya. Tadi kan Kofi sudah jelasin di awal ya tentang pemahaman mereka. Salah satunya yang mereka yang lagi viral ini kan sebenarnya tentang bahwa keselamatan itu bisa terjadi tidak di dalam Yesus Kristus saja, ya, di dalam kepercayaan lain. Ketika mereka datang pada Tuhan, ya Tuhan ya bisa menyelamatkan mereka juga gitu loh, ya. Ada satu kan video yang dia buat tuh kan, ya, di surga itu Banyak ya, biliknya. ya, Diam-diam. banyak biliknya dan mungkin banyak. Ini yang mana agamawan. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa ya tidak mesti harus melalui agama Kristen, ya, agama Kristen. Tapi asalkan Tahu Yesus ada. full devoted sama Beda, Tuhan, ya? menyembah pada Tuhan, ya, mereka dapatkan keselamatan itu. Nah, itu lebih kepada apa? Perasaan mereka ya, bahwa Tuhan yang baik itu nggak mungkin lah mengirim orang Neraka. ke neraka gitu kan. Padahal kalau kita konsen tadi kan si siapa namanya? Gwen. Gwen mengatakan bahwa ya memang ada konsep kasih dan keadilan Allah gitu loh. Nah, keadilan Allah itu adalah suatu hal yang nyata bahwa setiap orang yang manusia yang berdosa itu berdosa dan ada hukumannya, itu maut gitu kan. Justru karena Kristus datang itulah, maka itu jadi sebuah jalan sehingga manusia itu yang seharusnya binasa, tapi oleh karena Kristus Peroleh itu Selamat. menanggung dosa kita, sehingga kita yang percaya beriman kepada Kristus, memang firman Tuhan sudah jelas sampaikan, itulah cara untuk kita memperoleh keselamatan. Pada dasarnya udah beda juga gak sih? Kayak kita kan lebih mentingin kita percaya sama Tuhan, sedangkan mereka mentingin kayak kita harus buat baik sama orang. Positive vibes. Kalau kita kan nganggapnya buat baik nggak pasti masuk surga kan, itu sebagai tanda kita bersyukur gitu ya. Mm-mm. So, Ya. gitu. Tapi ya tadi Kofi katakan bahwa sebenarnya pemunculan daripada Kristen progresif ini ada sebuah kritikan juga terhadap cara pandang Kristen tradisional ya, yang kadang-kadang itu bisa teori aja tapi prakteknya kurang gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan itu juga jadi sebuah otokritik bagi kita sebagai orang Kristen ya. Selama ini apakah gereja atau kita sebagai orang Kristen itu berbicara kasih itu benar-benar kasih nggak sih sebenarnya kita ya? Ketika kita lihat ada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya ya, apakah kita mau mengasihi mereka, memberitakan tentang kasih Kristus kepada mereka ya, atau justru kita cenderung untuk menghindari? Dan itu juga terhadap kita ya. Kita kan gereja kan selalu katakan apa? Kasih Kristus ada di dalam diri kita. Tapi seberapa sering Ki, kita di dalam gereja kita saling sikut-sikutan ya, bicara soal kasih tapi habis itu kita bertengkar gitu loh ya. Nah kan kayaknya bagi mereka, wah, kenapa gereja seperti itu gitu loh ya. Ya makanya mereka mengatakan bahwa nggak boleh seperti itu. Kasih itu harus dirasakan dan dialami termasuk ketika kita memperlakukan orang lain. Dan itu juga termasuk memperlakukan agama lain. Memang saya setuju satu sisinya bahwa kita harus mengasihi semua orang. Tapi bedakan antara apa yang kita sampaikan, kasih kita kepada orang lain dengan kebenaran gitu loh. Memang satu sisi juga sih ya, kebenaran yang dipahami oleh Kristen progresif itu adalah kebenaran yang Kita apa namanya, subjektif ya. Bagi mereka juga mereka mengatakan bahwa kebenaran itu relatif gitu loh. Ya, tidak ada kebenaran yang absolut bagi mereka. Jadi sekali lagi ya, kalau bicara tentang topik per topik yang dibahas antara Kristen progresif dan juga Kristen yang kita anut ya, memang pijakan kita dengan pijakan mereka agak berbeda. Jadi kadang-kadang itu membuat mereka dan kita itu bisa jadi debat kusir. Nah, tapi satu sisi yang kenapa mereka seperti itu, karena memang pijakan mereka sudah dimulai dengan firman Tuhan itu atau Alkitab itu bukanlah standar kebenaran gitu loh.
Nah, sedangkan kita Alkitab standar kebenaran. Jadi sampai kapanpun nggak akan nyambung gitu loh. Ya, Walaupun sama-sama Yesus Kristus gitu. ya, tapi ya Yesus yang Bijakan berbeda gitu loh, berbeda. yang ngajarin kita kan. Karena bagi mereka, Mereka karena kita kan Yesus ini satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Bagi mereka masih Oh. ada Tuhan. Yesus bukan apa namanya, Yesus ya juru selamat, tapi Cuma mungkin salah satu gitu. ya bukan hanya Yesus gitu loh. Iya. Ya. Sebenarnya banyak lagi perbedaan-perbedaan lain. Dan itu sebenarnya bermula dari titik pijakan yang berbeda. Berarti kembali lagi, emang kadang tuh hal yang baik yang mereka sampaikan itu kalau di kita tuh emang kadang tuh kebenaran tuh kasar. Cuman emang itu kebenarannya. Kayak Kebenaran itu bukan kasar sih ya. Kebenaran itu Bukan kasar, cuman kadang tuh kebenaran tuh yang sesuatu yang kita agak mau dengar. ya Makanya mungkin karena itu mereka poles manis-manis dikitnya aja. ya jelas. Polis manis. Poles manis donat dikasih gula. biar nggak Ya. Biar sakit enak. dikit. Ya, kadang-kadang memang ada kebenaran yang menyakitkan gitu loh ya. Iya. Waduh. Misalnya, sorry ya, gue sudah nggak mengasihi lu, misalnya contoh kan. Wah, Ya, aku udah Ada sayang sama ada banyak perbedaan di antara Putus. kita, kebenaran Waduh. gitu. Misalnya, terus aku nggak bisa karena kamu ini selingkuh gitu kan. Jadi, terus ini ya, itu kebenaran kan. Iya. Kebenaran harus disampaikan kan. Ya, Sudah. daripada kita biarin dia selingkuh, ya penting gua ya jalani aja tanpa peduli bahwa sebenarnya dia sudah melakukan hal yang salah. Kan kita nggak bisa seperti itu kan. Memang kebenaran terkadang bisa jadi suatu hal yang sakit. menyakitkan sih. Ya. Tapi kebenaran itu juga istilah gini loh. Kebenaran itu harus disampaikan karena kalau tidak maka ya Kan lebih Kita sakit nggak juga. bakal tahu Kalau lebih juga sakit, apa yang benar. Ya. bahkan bisa membuat orang itu celaka gitu loh ya. Bisa kita tahu itu jangan lewat jalan situ, di sana itu ada jurang gitu kan. Kita sampaikan gitu kan, tapi dia tetap aja melangkah dan masuk jurang. Justru akan merugikan dia kan sebenarnya. Jadi sampai kapanpun nggak akan nyambung gitu loh. Bagi dia enggak gitu loh ya. Nol. Nol gitu kan.